Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Balik lagi di channel gue cuy. Ini kita akan membahas tentang seputar Vega ZR lagi cuy. Nah mungkin teman-teman atau kalian yang punya Vega ZR seperti ini ya, ini mungkin bisa berbagi pengalaman selain gue, dan gue di sini ingin berbagi pengalaman tentang masalah Vega ZR. Kenapa kalau mesin dingin itu atau pagi hari gitu cuy, itu susah hidup cuy. Ya mungkin untuk kalian bingung ya, atau yang sudah tahu bisa komen-komen di bawah nanti. Jadi simak terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dan salah paham cuy. Oke, langsung kita ke penjelasannya cuy, atau kita mau sharing-sharing tentang pengalaman cuy ya. Ini kejadian gua tadi pagi cuy. Ini kumat lagi. Sebelumnya motor ini udah ada video sebelumnya ya di konten gua yang penyakit Vega ZR itu. Jadi kali ini gua akan membahas tentang motor Vega ZR kalau mesin dingin itu susah hidup cuy. Nah, jadi kalau tadi setelah pagi-pagi cuy gua hidupin kan nih motor mati nih cuy. Susah lah, bukannya mati, susah hidup. Gua engkol-engkol nggak bisa, terus gua starter juga nggak bisa cuy, kayak kehabisan bensin gitu. Nah ternyata masalahnya ini tadi sorry nggak gua rekam sih ya, harusnya gua rekam, cuman karena lupa ya udah gua jadiin pembahasan di sini aja ya. Jadi untuk kalian yang punya pengalaman yang sama bisa sharing-sharing di bawah atau komen-komen di bawah, agar yang lain yang punya motor Vega ZR seperti ini nggak bingung cuy, atau ada solusi gitu. Nah tadi gue bongkar nih karbunya cuy. Ternyata masalahnya gitu, kalau ini pengalaman gue bisa berbeda dengan pengalaman kalian ya. Jadi kalau pengalaman gue pribadi tadi pagi itu gue bongkar karbunya di sini. Nah itu ternyata yang menurut gue pribadi yang membuat Vega ZR mesinnya susah hidup kalau pagi, ternyata itu karbunya cuy, bukan kotor cuy. Kalau kotor kan ketahuan kalau digas dia mesinnya ngebul ya, ngebul hitam bukan putih oh ya. Kalau putih kan dia kemungkinan ring piston atau seal clamp-nya kena. Tapi dia ngebul putih coy. Sorry bukan ngebul putih, maksudnya dia ngebul hitam coy. Itu kalau karburator kotor coy. Dan ternyata motor ini karburatornya kan bersih. Jadi gua bongkar, terus gua lihat main-jet pilot jetnya coy. Dan ternyata main-jet pilot jetnya itu dia ini coy, kurang gede ya, kurang gede. Jadi gua ganti tadi yang agak gede lagi, yaitu berapa tadi lupa coy, pokoknya kurang gede aja pilot jetnya, main jetnya itu. Jadi dua-duanya itu harus diganti coy, dua-duanya harus diganti main jet pilot jetnya, terus ditambah lagi sama setelan angin-anginnya coy. Nah itu yang membuat motor Vega ZR walaupun dia main jet pilot jetnya diganti gitu cuy, kalau setelan angin-anginnya itu nggak pas atau terlalu kecil terlalu gede juga dia susah hidup cuy. Jadi setelan angin itu biasanya di sini cuy. Nah pas di sini nggak kelihatan cuy, soalnya udah gua tutup rapat nih cuy. Kelihatan nggak? Oh daerah sini coy. Nah ini untuk kalian yang bingung mau setel angin-angin ya, buat setel angin-angin motor Vega ZR gitu. Jadi dia kan ada ukurannya coy, setelan angin-angin ini. Sorry coy, ini Nah setelan karburator ini kan dia ada setelan angin-anginnya, dia harus pakai ukuran coy. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede coy. Kalau terlalu kecil dia juga susah hidup, terus nggak ada larinya coy. Jadi ngempos doang, boros maya. Sama seperti kebalikannya, kalau dia kegedean dia juga nggak ada, kurang tenaga, terus boros maya coy. Jadi buat lari juga nggak enak, buat tarikan apalagi buat tanjakan itu kurang enak coy. Jadi nggak cuman main jet pilot jetnya yang harus diganti, yang juga dia harus diimbangi sama dengan setelan angin-anginnya coy. Nah ini kalau menurut gue pribadi coy, menurut pengalaman gue setelan angin-angin kalau yang paling enak tuh 1,5 putaran coy.
itu menurut gua paling enak coy. Tapi bisa berbeda dengan kalian yang suka setelan berbeda kan, beda-beda, setiap bengkel kan setelannya beda-beda. Tapi kalau menurut gua ini setelannya ukurannya 1,5, jadi 1 putaran terus ditambah setengah lagi, itu menurut gua udah enak coy. Itu terus ditambah mat stasionernya itu agak digedein coy, jangan terlalu kecil coy. Jadi dia kalau digedein nanti kan dia berubah tuh kalau udah standar. Nah, baru dia agak kecilin dikit coy, jangan digedein terus. Kalau digedein terus nanti dia kalau udah panas mesin jadi kayak ngegeber gitu loh. Jadi kayak ngegas sendiri, RPM-nya ketinggian. Nah, jadi biasanya kalau gua kayak tadi pagi gitu, itu gua agak gedein. Nah, terus sudah agak langsam atau udah agak stabil mesinnya, baru gua kecilin dikit doang deh coy, nggak usah ini ya, nggak usah balik banyak. Jadi menurut gua dari kesimpulan penyakit tersebut itu ini ya, kalau menurut gua nggak cuman dari businya motor susah hidup itu ya. Kalau Vega Jeter seperti ini, nggak tahu kalau motor-motor yang lain coy ya. Itu selain dari businya itu bisa efek ke karburator coy. Nah, jadi untuk kalian itu bisa dibongkar dulu ya coy ya, kalau karburatornya main jet pilotnya itu kecil apa sedang gitu coy. Kalau emang kekecilan dia bisa digedein lagi coy atau diganti. Banyak di bengkel-bengkel, di tempat-tempat bengkel gitu main jet pilot jet itu banyak ya coy. Jadi tinggal disesuaikan ukurannya sama setelan angin-angin dan tensioner atau stasioner coy. Nah, mungkin itu doang sih coy, ini gua berbagi pengalaman tentang motor Vega Jeter ini. Kalau pagi apalagi mesinnya dingin itu kan emang susah hidup gitu coy. Mungkin menurut gue itu doang coy. Kalau kalian punya pengalaman yang lain atau berbeda bisa komen-komen di bawah coy, biar yang lain tahu gitu ya. Jadi berbagi pengalaman dan sharing-sharing pengalaman itu menurut gue sangat baik, karena apa yang kita dapat itu semoga bermanfaat untuk yang lain. Oke coy, terima kasih yang sudah menonton video gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.